Komoditi cabai rawit di Surabaya, Jawa Timur harganya mencapai Rp110.000 per kilogram. Wah, mahal kali ya, ini musim kemarau basah dan serangan hama penyakit tanaman membuat pasokan cabai rawit menurun di awal Juni ini. Komite Pangan Kadin Jawa Timur merekomendasikan pemerintah menyediakan cold storage untuk cabai di setiap daerah. Harga cabai rawit di Pasar Genteng Baru Surabaya Rabu pagi berkisar Rp110.000 per kilogram. Sementara di Pasar Pucang dan Wonokromo berkisar Rp95.000 per kilogram. Para pedagang mengakui pasokan cabai rawit menurun. Ya luar biasa, tiap hari naik. Kemarin aku jual 100, naik lagi. Sekarang 120, nggak tahu nanti. Kadang-kadang Kak mesti itu, paling turun itu 1 jam. Naik 1 jam turun kata. Kalau banyak ya turun, kalau naik dinaik 100 kadang ngambilnya kalau kosong. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui rilis resminya menyatakan kondisi ini salah satunya disebabkan faktor musim kemarau basah, yakni musim kemarau yang masih kerap terjadi hujan. Selain faktor cuaca, penyebab lainnya adalah adanya serangan organisme pengganggu tanaman cabai. Harus ada cold storage di tengah-tengah antara petani dan pedagang. Ini harus disiapkan pemerintah. Di pasca panen ini adalah problem utama kita adalah bagaimana membuat produk hortikultur ini tetap aman. Jawa Timur sendiri memiliki kontribusi suplai nasional sebesar 41,8% untuk komoditas cabai rawit. Kondisi ini tentu perlu mendapat perhatian karena serapan cabai rawit besar tidak hanya untuk skala rumah tangga, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah hingga industri. Tim Liputan CNN Indonesia. Kalau cabai mahal dan juga suka pedas, mungkin Anda perlu informasi yang satu ini. Tahukah Anda selain cabai, sejumlah bahan makanan atau bumbu dapat menghasilkan rasa yang pedas gitu. Nah ini dia, ini bahan makanan ini dapat menjadi alternatif nih di tengah harga cabai yang sedang meroket. Kira-kira apa saja? Simak informasinya berikut ini. Meski rasa pedas dari cabai tak bisa digantikan, namun terdapat sejumlah bahan makanan atau bumbu yang dapat memberikan sensasi pedas di lidah yang dapat menjadi alternatif bahan pemberi rasa pedas. Menurut dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad, tanaman rimpang-rimpangan seperti jahe dapat menjadi salah satu pilihan. Selain itu, rempah-rempah seperti lada putih juga dapat dijadikan opsi. Pasalnya, sebelum mengenal cabai pada abad ke-16, bahan pemberi rasa pedas yang biasa digunakan masyarakat Indonesia adalah jahe dan lada putih. Ada jenis-jenis yang lain seperti misalnya cabai Jawa ya, atau cabai Jawa. Jauh sebelum kita mengenal kapsikum atau jenis cabai yang seperti ada sekarang ya. Cabai panjang, cabai merah, cabai rawit, cabai hijau. Dulu ada cabai Jawa ya, atau yang disebut dengan Piper retrofractum ya, istilah latinnya. Tapi itu juga sekarang sudah sangat langka. Selain itu, lada hitam juga bisa dijadikan alternatif pengganti cabai. Serupa dengan lada putih, rempah yang satu ini juga memberikan sensasi rasa pedas dan hangat di tenggorokan. Agar aroma dan rasa lada hitam lebih kuat, pastikan lada hitam disangrai terlebih dahulu kemudian ditumbuk. Namun jangan sampai halus atau lembut agar menghasilkan tekstur yang masih kasar sehingga rasa pedas semakin terasa ketika menggigit potongan kecil dari butiran lada hitam. Lada hitamnya benar-benar terasa, jadi ada sensasi hangat dan juga pedas yang saya rasakan. Meskipun pedasnya ringan dan tidak sekuat cabai atau tidak sepedas cabai. Nah, selain lada hitam tadi nih, ada juga paprika di dalam masakan ini yang ternyata masih satu jenis dengan cabai, yaitu masuk ke dalam golongan kapsikum yang memberikan sensasi rasa pedas meskipun tipis, tapi bisa jadi referensi untuk pengganti cabai. Rizka Rizlia, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.